Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Baik, Baik, Bu. Bu. Alhamdulillah. Ya, dan syukran ya Allah, salatan wassalaman laka ya Habibullah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini dalam mengikuti konseling kelompok. Oke. Sebelumnya di sini kita berdoa dulu ya agar lebih berkah kegiatan kita hari ini. Ya, Bu. Agus di sini ya, ini yang sudah senior Agus, tolong dipandu teman-temannya berdoa. Baik, Bu. Teman-teman. Kelompok sukses. Sukses. Ya, Bu. Ya. Oke, sepakat ya. Kelompok sukses agar kita semuanya bisa sukses dalam mengarungi hidup ini. Betul seperti itu? Amin. Sebelum itu sudah pada kenal? Ya, ada yang sudah, ada yang belum. Nah, kalau sama ibu sendiri sudah kenal ya? Oh, Sudah, Bu. Ahmad Baihaqi. Assalamualaikum, saya Baihaqi Agus. Baik, terakhir Anita. Hai, nama saya Anita. Halo, Mas Bay. Bagus, terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, biar lebih semangat lagi, Ibu kasih yel-yel ya sebagai ice breaking kita. Jadi ketika Ibu bilang BK, kalian bilang semangat. Ketika Ibu bilang konseli itu kan kalian. Kalian jawab luar biasa. Siap. Siap. BK, Semangat. Ya, gara-gara yel tadi. oke, terima kasih. Seperti yang Ibu katakan tadi, sedikit Ibu akan menjelaskan apa sih konseling kelompok itu, karena ternyata di sini belum ada yang mengikuti konseling kelompok sebelumnya. Jadi konseling kelompok itu suatu layanan bimbingan konseling yang memungkinkan konseli, yaitu kalian, untuk mengentaskan masalah yang kalian alami. Ya, dari masing-masing anggota kelompok. Jadi kalian itu, konseli itu dinamakan anggota kelompok, sedangkan Ibu ini adalah pemimpin kelompok sebagai konselornya yang akan memimpin kelompok nanti. Jadi konseling kelompok ini itu menggunakan dinamika kelompok, sehingga anggota kelompok itu memperoleh keterampilan membuat keputusan untuk menemukan solusi yang memuaskan terhadap masalah yang dialami. Nah, seperti itu. Paham ya jauh ini? Ya, Bu, paham, Bu. Jadi dalam konseli itu ada asas-asas, ada asas kerahasiaan, artinya semua yang kita bahas nanti benar-benar bersifat rahasia. Ini sangat penting sekali, karena nanti yang akan kita bahas adalah permasalahan kita masing-masing. Nah, jadi Ibu rasa ini sangat perlu, nanti kita juga ada janjinya ya. Tapi sebelumnya Ibu jelaskan asas berikutnya, yaitu kesukarelaan. Nah, sukarela ketika kalian hadir di sini, itu tentunya tidak ada paksaan kan ya? Nah, nanti kalian juga harus sukarela berpendapat, mengusulkan sesuatu, atau menanggapi dari anggota kelompok lain. Kemudian ada juga asas keterbukaan. Jadi Ibu harap nanti tidak perlu ragu-ragu, karena ini adalah cara kita dalam menyelesaikan masalah kita. Jadi harus benar-benar terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Ada juga asas kegiatan. Jadi Ibu harap nanti kalian benar-benar aktif mengikuti kegiatan ini. Ada lagi asas kenormatifan. Jadi asas ini anggota kelompok dapat menghargai pendapat orang lain. Jika ada orang yang mengeluarkan pendapat, maka anggota harus mempersilahkan terlebih dahulu. Apalagi di sini kita lagi daring kan, jadi mungkin harus ada tata caranya. Ketika ada yang berbarengan, harus nanti menunjukkan tangannya ketika berpendapat, seperti itu ya. Dan terakhir juga ada lagi, teman-teman, ada asas kekinian. Jadi masalah yang diutarakan nanti tentunya harus saat ini, bukan masalah kalian yang lalu-lalu. Gitu. Sudah paham? Paham, Bu. Baik. Iya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, sebelum kita memulai, kita harus janji dulu nih. Ibu akan mengucapkan, kalian mengikuti ya. Ya, Bu. Saya dengan ini menyatakan bahwa Saya Dengan ini menyatakan bahwa saya siap menerima, Saya siap siap menerima, memelihara, memelihara dan menyimpan segala data dan menyimpan segala data atau keterangan lainnya atau keterangan lainnya yang tidak boleh yang yang tidak tidak boleh boleh dan tidak layak diketahui orang. dan tidak layak tidak diketahui oleh orang. Oke, itu tadi kalian sudah janji dan sudah Ibu rekam di sini. Jadi benar-benar kita tulis ikhlas ya, berjanji menepati apa yang sudah kita katakan tadi. Nah, untuk tujuan konseling kelompok, kira-kira kalian tahu nggak apa tujuan kita berkumpul di sini? Bu. Ya? Belum. Oh, belum. Oh, belum ya? Baik.
Ibu jelaskan, tujuan konseling kelompok kita ini adalah berkembangnya kemampuan sosialisasi kita sebagai siswa, khususnya kemampuan berkomunikasi. Melalui pelayanan konseling kelompok ini, hal-hal yang dapat menghambat dan mengganggu sosialisasi dan komunikasi kita itu diungkap dan dinamisasikan melalui berbagai teknik, sehingga kemampuan sosialisasi dan komunikasi siswa berkembang secara optimal, dan yang paling penting mengentaskan masalah siswa dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Seperti itu, sudah jelas? Jelas. Jelas, Bu. Baik, untuk waktu kita terbatas ya, hanya sekitar 10 menit. Jadi ketika nanti masalahnya belum terselesaikan, dengan kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya. Gimana, sepakat? Sepakat. Bu. Oke, alhamdulillah. Baik, kita melangkah ke tahap berikutnya. Gimana, kalian sudah siap? Siap. Siap. Kita memasuki tahap inti, ya. Jadi kita bisa mengeluarkan permasalahan yang kita hadapi saat ini. Oke, Ibu tunjuk, dimulai dari Anita. Silakan Anita. Apa permasalahan yang dihadapi saat ini? Iya, saya itu punya masalah jarang mengumpulkan tugas, Bu. Oh, Anita jarang mengumpulkan tugas. Baik. Iya. Yang lain? Diana. Iya. Baik. Iya. Ini Ibu simpulkan di sini ada Anita malas, Diana terlambat, sering terlambat, kemudian Baihaqi bolos, dan Agus malas. Nah, dari keempat permasalahan tadi, kira-kira kita akan memilih satu topik yang sangat urgent, yang perlu kita bahas terlebih dahulu. Kira-kira permasalahan siapa? Yang Mas Bay itu ya? Ya Bu, gini ceritanya Bu. Yang sementara ini saya alami, kan orang tua saya itu bekerja semua, bapak ibu juga kerja, ya. Terus pulangnya juga malam. Nah, saya ini tidak ada yang memperhatikan. Nah, bapak ibu sibuk kerja sendiri-sendiri, wis pokoknya cari uang tok. Nah, saya ya diberi uang, tapi untuk perhatian kan saya butuh, Bu ya. Nah, jadi saya diskusi sama Silakan. saya. Keluarkan. Kalau menurut saya ya Mas Bay ya, yang pertama itu Mas Bay harus menumbuhkan motivasi dari diri sendiri dulu. Ya, intinya ya menyadari apa kesalahannya. Mas Bay harus sadar kalau selama ini suka bolosan, ya kan? ya. Tuh, paling enggak itu yang Dalam belajar. Seperti itu ya, Ahmad Baihaqi. Sehingga menurut Ibu, konseling yang cocok itu adalah menggunakan teknik modeling. Seperti itu. Jadi modeling itu yakni dari konseling behavior, yakni memberikan model itu tadi atau teladan yang akan dicontohkan kepada Ahmad Baihaqi untuk bisa ditirukan dan diterapkan dalam kehidupan Ahmad Baihaqi. Jadi nanti Ibu akan putarkan satu video. Kalau orang pernah tanya sama saya, Papi, kamu kok bisa begitu? Mentalitas apa itu? Saya mentalitas sepeda. Kalau ada naik sepeda, ada berhenti, ada jatuh. Jadi kalau saya berhenti bekerja, saya mati. Video itu tadi, Ya sedikit saya pahami Ibu. Baihaqi bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari Ahmad Baihaqi. Siap Bu, Gitu ya. siap. Nah, baik. LKPD-nya seperti ini, bisa diisi pada titik-titik yang sudah disediakan. Kemudian yang nomor 3, silakan disalin ke kertas atau buku untuk ditulis dalam menerapkan strategi modeling. Kemudian LKPD ini dikumpulkan minggu depan untuk kita evaluasi bersama di pertemuan berikutnya. Mengisi pula pedoman pengamatan instrumen hasil untuk melihat sejauh mana keefektifan konseling kelompok kita hari ini, serta mengisi asesmen hasil yang ini. Silakan dipilih, ada skalanya. Setuju, sangat setuju, kurang setuju, dan lain sebagainya. Mungkin Ahmad Baihaqi bisa menyimpulkan atau teman-teman yang lain kegiatan kita hari ini. Baik Bu, kami simpulkan dari kegiatan konseling kelompok ini, saya merasa ada jalan keluar ketika saya bermalas-malasan. Yang kedua, saya termotivasi dengan tokoh yang namanya B.J. Habibie itu. Mungkin dari situ saya bisa merubah sikap saya yang selama ini saya lakukan itu kurang benar. Nah, bagus sekali. Alhamdulillah. Terima kasih untuk Ahmad Baihaqi dan teman-teman yang lain. Sepertinya waktu kita sudah habis ya. Karena sudah lebih dari 10 menit ini. Mungkin apakah kita bisa akhiri konseling kita hari ini atau ada yang bisa ditanyakan lagi? Sementara cukup Bu. Oke, teman-teman yang lain mungkin bisa
atau ada pesan-pesan yang mau disampaikan? Cukup, Bu. Nanti Ibu juga mengirimkan untuk melalui Google Form sebagai asesmen hasil dari konseling kelompok kita hari ini. Oke, kita akhiri saja karena tadi yang memulai doa yaitu Agus, saya serahkan lagi kepada Agus untuk memimpin doa untuk mengakhiri kegiatan kita. Ya, baik teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan hari ini kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman. Ibu akhiri, kalian benar-benar luar biasa antusias hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa mendapatkan berkah dan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.